Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri atas nama Alaika Hidayatullah dan rekan saya Mas Nur Hafid. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas materi yang berjudul Fikih Zakat. Langsung saja ke materi yang akan kita bahas, yaitu materi yang pertama, pengertian zakat. Nah, yang pertama mengenai pengertian zakat. Apa sih itu zakat? Jadi dijelaskan dari Ibnul Arabi. Pengertian zakat yakni menurut bahasa berarti kesuburan, taharah yang berarti kesucian, barokah yang berarti keberkatan, dan juga takziah atau tahrir yang berarti mensucikan. Nah, yang pertama ini zakat diharapkan akan mendatangkan kesuburan, pahala, karena dinamakanlah harta yang dikeluarkan itu dengan sebutan zakat. Yang kedua, yakni zakat merupakan suatu kenyataan jiwa suci dari perbuatan, yaitu kikir dan dosa. Kemudian sementara itu, melalui pengertian istilahnya, yakni zakat merupakan bagian dari harta wajib yang dikeluarkan untuk para mustahik, penerima zakat. Atau pengertian operasionalnya adalah mengeluarkan sebagian harta dalam kurun waktu tertentu dengan nilai sebesar 2,5% dan sasaran tertentu, yakni sasarannya fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu apa sih hukum dari berzakat itu? Kami merangkum dari 2 sumber. Yang pertama dari Al-Quran dan yang kedua dari Al-Hadis. Yang pertama yakni dari Al-Quran. Sejatinya perintah mengeluarkan zakat itu tertuang dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Salah satunya pada Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Pada ayat tersebut sudah ada bahasa jelas yang memerintahkan untuk kita berzakat. Seperti itu. Kemudian dari sumber hadis itu sendiri, ada sebuah hadis yang dijelaskan bahwa ketika Nabi besar Muhammad SAW ditanya tentang apakah itu Islam, Nabi menjawab bahwa Islam itu ditegakkan dalam 5 pilar. Sebagaimana yang dibunyikan oleh hadis tersebut. Ketika Nabi ditanya apa itu Islam, Nabi menjawab, Islam adalah mengikrarkan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulnya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan naik haji bagi yang mampu melaksanakannya. Hadis ini merupakan hadis yang sangat sahih atau dinamakan hadis muttafaqun alaih. Hadis tersebut sangat dijaga kemurniannya atau tidak diragukan. Baik, lanjut. Nah, baik, kita lanjut ke materi, yaitu dalil-dalil dalam berzakat. Apa sih dalil-dalil yang menganjurkan kita atau memerintahkan kita untuk berzakat? Jadi, perintah penunaian zakat itu sejatinya sudah disebutkan secara berurutan dengan perintah penegakan sholat dalam ayat Al-Quran yang jumlahnya tidak kurang dari 28 kali. Berikut kami rangkum, itu ada beberapa ayat yang berbicara atau berkenaan dengan zakat.
Yang pertama ada Quran surat Al-Baqarah ayat 42, 84, 110, 177, 277. Kemudian bisa dilihat lengkapnya di sini ada Quran surat Al-Baqarah ayat 267, ada Quran surat An-Nisa ayat 77 dan 162 sampai seterusnya. Kami sudah merangkumnya detail. Silahkan teman-teman nanti bisa di cross check masing-masing, dan memang yang dalil tersebut berrelevan dengan hadis, dengan dalil yang mengenai zakat. Baik, lanjut ke materi yang selanjutnya. Setelah kita memahami beberapa pengertian dan macam-macam zakat, kemudian bagaimana sih tata cara saat kita berzakat itu? Mari kita bahas, teman-teman. Yang pertama di sini saya merangkum ada zakat fitrah, dan yang kedua yaitu zakat mal. Kita bahas yang pertama dulu ya teman-teman, zakat fitrah. Nah, yang pertama yaitu ada zakat fitrah. Tata cara yang pertama yaitu kita melakukan niat. Maksudnya di sini adalah melakukan dengan ikhlas, dengan jujur, dengan hati yang bersih. Dimaksudkan untuk apa? Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, segala sesuatu itu tergantung pada niatnya. Nah, langsung saja, bagaimana sih niat berzakat untuk diri kita sendiri? Saya merangkumnya untuk diri kita sendiri ya teman-teman. Niatnya yaitu sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhon lillahi ta'ala. Yang artinya, aku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardhu karena Allah Ta'ala. Itu diniatkan dalam hati ya teman-teman. Baik, lanjut. Nah, kemudian yang kedua itu adalah menyegerakan. Maksudnya apa? Maksudnya menyegerakan itu apabila sudah sampai waktunya untuk membayar zakat, maka sebaiknya segeralah dibayarkan untuk zakat tersebut. Karena dengan menyegerakan pembayaran zakat ini berarti kita sudah menghindarkan diri dari penghalang dari untuk membuat kebajikan atau kebaikan, karena manusia tidak akan pernah tahu kan kejadian yang akan menimpa selanjutnya. Yang ketiga, tidak memindahkan ke tempat lain. Jadi pada dasarnya zakat ini jangan dipindahkan ke lain tempat, mengingat bahwa kewajiban zakat itu adalah menolong orang yang dekat secara kekerabatan ataupun yang dekat secara lingkungan, sehingga hal itu yang harus didahulukan sebelum menolong orang yang lebih jauh, seperti itu. Yang terakhir itu diserahkan kepada yang berhak atau kepada yang berhak menerimanya. Yang pertama, menyerahkan zakat melalui badan amil zakat. Itu bagus. Yang kedua itu dilakukan langsung oleh pihak yang bersangkutan kepada yang berhak menerimanya. Namun, hal penting yang harus diperhatikan oleh pemberi zakat adalah jangan sampai zakat itu diberikan kepada yang di luar 8 golongan asnaf ini. Karena jika zakat itu dikeluarkan kepada di luar golongan 8 asnaf, itu dapat dikatakan tidak sah. Karena sudah ditentukan langsung oleh Al-Quran dan As-Sunnah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Penerima zakat atau golongan asnaf itu termasuk dalam 8 bagian. Saya sebutkan, yang pertama itu fakir, miskin, amil, mu'allaf, hamba sahaya, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Nah, yang terakhir itu adalah zakat mal. Tadi kan kita sudah membahas zakat fitrah. Sekarang itu adalah zakat mal atau zakat harta. Jadi, bagaimana sih tata cara dari perhitungannya?
Nisab zakat mal yang telah disepakati oleh jumhur ulama adalah sebesar 85 gram dari perhitungan emas pada hari di mana zakat tersebut ditunaikan. Jadi berdasarkan ketentuan di atas atau ketentuan sebelumnya, cara menghitung zakat mal adalah 2,5% dikali jumlah harta kepemilikan atau harta pribadi yang telah mencapai haul. Haul itu adalah ukuran waktu 1 tahun. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini, teman-teman. Contohnya Fulan A selama 1 tahun itu memiliki harta yang tersimpan, maupun itu emas, maupun itu perak atau uang, itu senilai sebesar 100 juta rupiah. Jika harga emas saat ini 622.000 per gram, maka nisab zakat senilai 52.870.000, sehingga Fulan atau A tersebut sudah diwajibkan untuk berzakat karena sudah melebihi batas atau melebihi nisab dari zakat mal tersebut. Zakat mal yang perlu A tunaikan adalah yang tadi 2,5% dikali 100 juta. Itu ketemunya itu 2,5 juta rupiah. Seperti itu, teman-teman. Baik, lanjut ke Mas Hafid. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas waktunya untuk Mas Alaika. Oke, saya akan melanjutkan presentasi dari Mas Alaika selanjutnya, yaitu macam-macam zakat. Di zakat itu ada dua ya. Yang pertama zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah itu zakat yang wajib ditunaikan oleh setiap muslim atau setiap pribadi yang di bawah tanggung jawabnya pada penghujung bulan Ramadan atau sebelum sholat Idul Fitri. Bila yang bersangkutan memiliki kelebihan harta untuk keperluan pada hari dan malam harinya. Jadi zakat fitrah ini hukumnya wajib bagi setiap pribadi apabila ada kelebihan harta pada saat akhir bulan Ramadan atau ketika Idul Fitri. Terus yang kedua itu zakat mal. Jadi zakat mal yaitu zakat yang wajib ditunaikan atas kepemilikan harta dengan ketentuan-ketentuan khusus terkait dengan jenis harta, batas nominalnya, dan kadar zakatnya. Oke, lanjut. Syarat wajib zakat. Syarat wajib zakat yang pertama yaitu harta tersebut telah mencapai nisab atau ukuran jumlahnya. Untuk syarat yang pertama ini lebih ke zakat mal. Jadi zakat mal itu syarat wajib zakatnya yang pertama itu harta tersebut telah mencapai nisab ukuran jumlahnya pada umumnya. Terus syarat wajib zakat yang kedua yaitu harta tersebut adalah milik penuh atau al-milk al-tam. Dalam ini harta tersebut berada di bawah kontrol dan di dalam kekuasaan pemiliknya. Jadi syarat wajib zakat yang kedua ini harta tersebut itu harus dimiliki sepenuhnya oleh orang tersebut. Jadi bukan karena gabungan atau kerjasama dengan orang lain. Terus yang ketiga yaitu merdeka. Seorang budak tidak dikenai zakat karena dia tidak memiliki sesuatu apapun. Semua miliknya adalah milik tuannya. Terus yang keempat yaitu Islam. Seorang muslim tidak wajib membayar zakat. Adapun untuk mereka yang murtad terdapat perbedaan pendapat. Jadi zakat ini hanya untuk orang muslim, bukan untuk orang non muslim. Terus yang kelima yaitu tidak adanya hutang. Jadi untuk orang yang mempunyai. Oke, selanjutnya yaitu pembahasan tentang hikmah dari berzakat. Hikmah yang pertama yaitu sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, mensyukur nikmatnya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus, materialistis atau cinta dunia, terus menumbuhkan ketenangan hidup sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki. Terus
hikmah yang kedua yaitu karena zakat merupakan hak mustahik, ya tadi kan sudah saya jelaskan tentang mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu, dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah hidup yang lebih baik dan lebih sejahtera. Terus hikmah yang ketiga yaitu sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan dengan orang-orang fakir miskin. Terus yang keempat yaitu sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana dan prasarana yang harus dimiliki oleh umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, dan lain-lain. Terus hikmah yang kelima yaitu untuk memasyarakatkan etika bisnis. Tadi dalam bisnis itu ada etikanya, makanya ini salah satu hikmah dari zakat, yaitu memasyarakatkan etika bisnis yang benar. Cara bisnis yang benar itu gimana? Sebab zakat bukanlah membersihkan harta yang kotor, akan tetapi menggunakan hak orang lain dan memberikan harta tersebut kepada yang berhak. Oke, terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan khilafan, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.